Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi sifat-sifat integral tak tentu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami sifat-sifat integral tak tentu. Nah, sebelum kita memahami sifat-sifat integral tak tentu, perlu kalian ketahui bahwa Gottfried Leibniz adalah seorang matematikawan yang berasal dari Jerman. Dalam bidang matematika, Leibniz ini mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral bersama dengan Isaac Newton. Jadi, Leibniz ini dia yang menemukan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu yang pertama ya. Jadi ada sifat integral K ini dikali dengan fx dx. Itu akan sama artinya dengan K dikalikan dengan integral fungsi fx terhadap variabel x atau dx ya. Oke, kita simak untuk contoh soalnya. Nah, selesaikan pengintegralan tak tentu terhadap x dari fx sama dengan 28x pangkat 3. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah menuliskan integral fx dx ya, sama dengan integral fx nya kita ganti dengan 28x pangkat 3 dx. Kemudian kita integralkan ya. Jadi sama caranya, kita menggunakan sifat yang pertama ini, kita pindahkan ke kiri angka 28 ini ya. Pindah ke kiri, kemudian dikalikan dengan integral dari x pangkat 3 ya. Kemudian kita selesaikan, dia akan menjadi 28 per pangkatnya 3 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 3 plus 1 plus c, ingat ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 28 per 4 x pangkat 4 plus c. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi 7x pangkat 4 plus c. Jadi inilah jawaban yang paling sederhana ya, sudah selesai untuk contoh soal pada sifat yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat integral tak tentu yang kedua ya. Jadi ada sifat integral fx ditambah gx dx. Jadi ada dua buah fungsi, apabila dijumlahkan maka dia akan menjadi integral fx dx plus integral gx dx. Jadi kalau ada dua buah fungsi atau lebih yang diintegralkan, berarti kita cari integral dari masing-masing fungsi itu ya, satu-satu dicari ya, baik dia tambah maupun kurang ya. Jadi kalau ada integral fx kurang gx dx, maka untuk mencarinya integral fx dx dikurangi integral gx dx. Jadi yang membedakan di sini adalah tandanya saja ya. Kalau dia plus ya positif, kalau dia minus ya negatif berarti ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, selesaikanlah pengintegralan tak tentu terhadap x. Di sini Ibu berikan ada 4 soal ya, 4 contoh soal untuk sifat yang kedua ini. Jadi kita mulai dari yang pertama, integral dari 6x kuadrat plus 1 dx ya terhadap variabel x ini ya. Jadi Ibu tuliskan di sini dx. Kemudian caranya kita cari satu-satu. 6 ini bawa ke kiri, kemudian dikalikan dengan integral x kuadrat dx ditambah integral 1 dx. Kita cari satu-satu ya hasilnya. Kemudian dia akan menjadi 6 per, nah di sini pangkat 2-nya ya, 2 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 2 plus 1 plus ini integral dari 1 dx ini adalah x ya, plus c. Terakhir kita cukup tuliskan c nya 1 kali aja ya.
Kemudian kita sederhanakan, dia akan menjadi 6/3 X pangkat 3 plus X plus C. Kemudian kita akan sederhanakan lagi, 6 bagi 3 dapat 2 ya, sehingga 2X pangkat 3 plus X plus C. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Integral dari X kuadrat plus X min 5 dx. Jadi caranya sama seperti yang pertama tadi. Kita cari satu-satu ya, sehingga dia akan menjadi integral X kuadrat dx ditambah integral X dx dikurangi min 5 integral dx ya. Kemudian dia akan menjadi, kita cari satu-satu ya, integral X kuadrat dx menjadi 1/2 plus 1 dikalikan dengan X pangkat 2 plus 1 ditambah 1 nah di sini X nya pangkat 1 ya, jadinya 1 plus 1 dikali X pangkat 1 plus 1. Kemudian ini menjadi min 5X plus C ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi 1/3 X pangkat 3 plus 1/2 X pangkat 2 min 5X plus C ya. Jadi inilah sudah jawaban akhir dari contoh soal yang nomor 2 ya. Kalau kalian mau rubah lagi bentuknya boleh, dia akan menjadi X pangkat 3/3 plus X pangkat 2/2 min 5X plus C. Jadi nanti kalian sesuaikan saja jawaban apa yang diminta apabila kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Kalau misalnya soalnya uraian, bebas, kalian mau jawab yang atasan boleh, yang bawah ini juga boleh. Kedua-duanya ini merupakan jawaban yang benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. Integral dari 8X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5X min 2 dx ya. Kita cari satu-satu, sehingga dia akan menjadi 8 dikali integral X pangkat 3 dx min 2 integral X kuadrat dx ditambah 5 integral X dx dikurangi 2 integral dx. Di sini ibu pisahkan angka-angkanya ya, jadi yang kita integralkan fokus pada variabelnya saja ya, sehingga dia akan menjadi 8 nah di sini pangkatnya 3 ya, pangkatnya 3 plus 1 dikalikan dengan X pangkat 3 plus 1 dikurangi 2 di sini pangkatnya 2 plus 1 dikalikan X pangkat 2 plus 1 ditambah 5 di sini X nya pangkat 1 ya, jadi ya 5/1 plus 1 dikalikan X pangkat 1 plus 1. Kemudian ini min 2 integral dx menjadi min 2x plus c ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 8/4x pangkat 4 min 2/3x pangkat 3 plus 5/2x pangkat 2 min 2x plus c. Bisa kita sederhanakan lagi ya. Di sini 8/4-nya menjadi 2x pangkat 4 min 2/3x pangkat 3 plus 5/2x pangkat 2 min 2x plus c. Jadi inilah jawaban akhir dari contoh soal yang nomor 3 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 4. Integral dari x plus 2 kuadrat dx. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah menjabarkan x plus 2 ini kalian kuadratkan ya. Ya akan menjadi x plus 2 dikalikan dengan x plus 2 ya. Kita kalikan pelangi ya. Jadi ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini ya. Sehingga dia akan menjadi integral x kuadrat plus 4x plus 4 dx.
Kemudian setelah kalian dapat hasil penjabarannya, baru kalian integralkan satu persatu, sehingga dia akan menjadi x kuadrat, dia akan menjadi x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ya, plus sini 4x nya pangkatnya 1 ya, jadinya 4x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah ini integral 4, dia akan menjadi 4x plus c ya. Kemudian kita sederhanakan, dia akan menjadi x pangkat 3 per 3 plus 4x kuadrat per 2 ditambah 4x ditambah c. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi ya, menjadi x pangkat 3 per 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus c. Jadi inilah jawaban akhir dari contoh soal yang nomor 4 ya. Kalau mau dirubah bentuknya bisa, sehingga dia akan menjadi 1/3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus c. Jadi kalian sesuaikan bentuk yang mana yang diminta pada pilihannya ya. Oke, sekarang Ibu lanjutkan lagi untuk memberikan contoh soal yang lebih kompleks bentuknya ya. Tentukan hasil dari pengintegralan tak tentu berikut. Jadi integral dari 10x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 4x plus akar x plus 1 per x kuadrat plus 1 dx. Jadi ini bentuknya penggabungan ya, dari yang dasar sampai yang paling kompleks. Jadi ada akar dan ada bentuk pecahan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kalau ada soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah semua bentuk ini ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi pastikan bahwa semua suku yang ada pada fungsi integral ini semuanya dalam bentuk pangkat. Kalau masih ada bentuk akar maupun pecahan, kita ubah ke dalam bentuk pangkat biasa dulu ya, sehingga dia akan menjadi integral 10x pangkat 4 ini tetap min 2x pangkat 3 plus 4x. Nah, di sini yang berubah adalah akar x-nya berubah menjadi x pangkat setengah. Terus 1 per x kuadrat ini menjadi x pangkat min 2 ya. Di x kuadrat yang di penyebut ini pindah ke pembilang, jadi pangkatnya dia berubah menjadi negatif ya. Kemudian di sini plus 1 ya, harusnya plus 1 dx. Kemudian baru kita integralkan ya satu-satu. Nah, di sini akan menjadi 10x pangkat 4, dia akan menjadi 10 per 4 plus 1 dikali x pangkat 4 plus 1 ya. Kemudian min 2x pangkat 3 menjadi min 2 per 3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1. Kemudian plus 4x, dia akan menjadi plus 4 per 1 plus 1 dikali x pangkat 1 plus 1 ya, karena di sini 4x, x-nya pangkat 1 ya. Kemudian untuk x pangkat setengah, dia akan menjadi x pangkat 1 per 2 plus 1 per 1 per 2 plus 1 ditambah ini x pangkat min 2 menjadi x pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1. Kemudian di sini plus 1-nya diintegralkan menjadi plus x. Kemudian kita tambahkan plus c-nya ya. Setelah itu kita sederhanakan, maka dia akan menjadi 10 per 5 x pangkat 5 min 2 per 4 x pangkat 4 plus 4 per 2 x kuadrat plus x pangkat 1 setengah di sini ya, karena di sini 1 plus setengah dia akan menjadi 1 setengah. Kemudian di bawahnya juga sama 1 setengah, cuma di sini Ibu rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 1 2 ditambah 1 3, jadi 3 per 2 pecahan biasanya. Kemudian plus x pangkat min 1 ini 2 plus 1 ini per min 2 plus 1 ya, dia akan menjadi x pangkat min 1 per min 1 plus x plus c ya.
Kemudian kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini 10/5 menjadi 2x pangkat 5. Kemudian min 2/4 dia akan menjadi min setengah x pangkat 4. Kemudian plus 4/2x kuadrat dia akan menjadi 2x kuadrat. Nah, di sini x pangkat 1/2 ini Ibu jabarkan menjadi x pangkat 1 dikali x pangkat setengah ya. Sehingga dia akan menjadi x dikalikan dengan akar x. Kemudian per 3/2. Di konsepnya di sini kan koefisiennya 1 ya. Jadi 1 dibagi 3/2 ya. Makanya dia akan menjadi 1 dikali 2/3. Makanya di sini dia akan menjadi 2/3 dikalikan dengan x dikali dengan akar x perubahannya ya. Kemudian di sini x pangkat min 1 itu akan pindah dia ke bawah ke penyebut menjadi x saja. Kemudian karena dia dibagi min 1 maka tandanya berubah menjadi min di sini. Sehingga dia akan menjadi min 1/x. Kemudian di sini harusnya plus x ya. Plus x ditambah c. Jadi inilah jawaban dari contoh soal yang pertama ya, sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh soal yang kedua ya. Tentukan hasil dari pengintegralan tak tentu berikut. Jadi integral dari 3x pangkat 5 min 2x pangkat 3 plus 11 per x kuadrat dx. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan adalah membagi semua sukunya ini pada pembilang ini dengan x pangkat 2 ya. Sehingga dia akan menjadi integral 3x pangkat 5 per x kuadrat min 2x pangkat 3 per x kuadrat plus 11 per x kuadrat dx. Kemudian kita sederhanakan dulu yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini 3x pangkat 5 per x pangkat 2. Jadi kalau ada variabel yang sama dengan pangkat yang berbeda, kalau dia dibagi, ini kan dibagi ya, x pangkat 5 dibagi x pangkat 2, maka pangkatnya dikurangi ya, sehingga 5 kurang 2 hasilnya 3, sehingga hasilnya 3x pangkat 3 ya. Kemudian dikurangi ini x pangkat 3 dibagi x pangkat 2, maka 3 kurang 2 ya, jadinya 1, sehingga dia akan menjadi min 2x pangkat 1 atau min 2x saja kita tulis ya. Kemudian plus 11 per x kuadrat. Jadi ini kita pindahkan x kuadratnya ke pembilang ya, sehingga dia akan menjadi plus 11 x pangkat min 2 dx ya. Setelah bentuknya seperti ini, sudah sederhana, baru kita integralkan satu-satu ya, sehingga dia akan menjadi 3x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 dikurangi 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah 11x pangkat min 2 plus 1 per min 2 plus 1. Ingat plus c ya. Kemudian kita sederhanakan sehingga dia akan menjadi 3x pangkat 4 per 4 min 2x pangkat 2 per 2 plus 11x pangkat min 1 per min 1 plus c. Kemudian kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Ini 3 per 4x pangkat 4 min, di sini 2 bagi 2 1 ya, sehingga hasilnya min x kuadrat aja. Terus di sini plus 11 per min 1 dia akan menjadi min 11. Kemudian x pangkat min 1 ini yang ada di pembilang kita pindahkan ke penyebut ya, jadinya x, sehingga dia akan menjadi min 11 per x. Kemudian plus c. Jadi inilah jawaban akhirnya ya dari contoh soal yang nomor 2, 3 per 4x pangkat 4
min x kuadrat min 11x min 11 per x plus c. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang nomor 2. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali ya kalau ada bagian yang belum dipahami. Jadi seperti biasa, untuk selanjutnya akan Ibu berikan latihan soal. Silakan kalian kerjakan pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing. Dan biasakan untuk membaca petunjuk pengerjaannya dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan langsung ya melalui WA. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap selalu jaga kondisi agar selalu dalam keadaan sehat. Ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika kalian melakukan aktivitas di luar rumah ya. Oke, Bu tutup video ini dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.